Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Profil ulama besar asal Ponorogo Kiai Haji Hasan Besari, kakek Hos Cokroaminoto Guru Ronggowarsito. Ulama besar asal Ponorogo, Kiai Haji Hasan Besari lahir pada 1729. Ia merupakan putra kedua dari Kiai Muhammad Ilyas bin Kiai Ageng Muhammad Besari dari istri pertamanya. Hasan Besari memiliki nama lengkap Kanjeng Kiai Bagus Hasan Besari. Kiai Haji Hasan Besari atau dikenal juga dengan Kiai Kasan Besari hidup dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Dirinya dikenal sebagai pribadi yang alim, sosok penyabar, pandai, juga seorang ahli tirakat. Kiai Haji Hasan Besari mendirikan pondok pesantren Gebang Tinatar yang merupakan salah satu pesantren ternama di Indonesia. Pesantren ini terletak di Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Kiai Haji Hasan Besari sangat besar pengaruhnya pada masyarakat khususnya Tegal Sari umumnya masyarakat Ponorogo dan Kasunanan Surakarta. Sampai saat ini pun namanya juga masih sangat dikenal akrab khususnya di masyarakat Ponorogo. Bahkan, makam Nuah sampai kini masih sering dikunjungi peziarah baik dari daerah Ponorogo maupun luar Ponorogo. Kehidupan masa muda Kiai Haji Hasan Besari. Sejak masa muda, Kiai Haji Hasan Besari sudah didapuk sebagai turunan kiai yang akan meneruskan perjalanan dakwah agama Islam. Hasan Besari sendiri merupakan putra Kiai Ilyas dan Kiai Ilyas adalah putra dari Kiai Ageng Muhammad Besari, yang berarti Hasan Besari merupakan cucu dari pendiri pondok pesantren Gebang Tinatar yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari. Wilayah Tegal Sari dikenal sebagai daerah yang sangat subur, makmur, aman, dan sentosa, sehingga menjadi kiblat oleh desa-desa sekitarnya. Para rakyatnya hidup rukun dan sangat menghormati Hasan Besari sebagai pemuka agama yang secara tradisional berasal dari keluarga yang berpengaruh. Ulama dan kiai merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial pedesaan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, ulama atau kiai dianggap berada pada posisi yang sangat tinggi dalam strata sosial. Pada masa pemerintahan kolonial pun, para pemimpin kekuasaan seperti sultan dan raja lebih menaruh perhatiannya dalam politik, dan urusan agama diserahkan kepada para kiai. Urusan agama ini bukan hanya soal hukum saja, tetapi juga mengatur masalah-masalah sosial, sehingga kebanyakan kiai memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Pernikahan Kiai Haji Hasan Besari. Kiai Haji Hasan Besari dikenal sebagai seseorang yang gagah, punya wajah yang menarik dan postur tubuh yang tegap, sehingga saat itu putri dari Pakubuwono III yaitu Bra Murtosyah tertarik dan meminta ayahandanya untuk melamarkan Hasan Besari untuknya. Pernikahan itu terjadi ketika Hasan Besari berusia 36 tahun. Pakubuwono III pun menerima permintaan Bra Murtosyah, sehingga pada 1765 Hasan Besari dan Bra Murtosyah menikah dan dikaruniai 6 orang putra, yakni R.M. Martopuro, R.A. Saribanon, R.A. Martorejo, R.M. Cokronegoro Ayahos Cokroaminoto R.M. Bawadi, dan R.A. Andawiyah. Masa pendidikan Kiai Haji Hasan Besari. Kiai Haji Hasan Besari setelah merampungkan studinya di berbagai pesantren, kiai yang lebih tua darinya melatih dirinya untuk membangun pesantrennya sendiri. Pada awalnya, Hasan Besari menjadi pengganti ayahnya, yakni Kiai Hasan Ilyas. Hal tersebut karena oleh Pakubuwono IV, Kiai Hasan Ilyas dinilai hanya menyuruh santri-santrinya memperkaya dirinya, dan para santri tidak mendapatkan pendidikan tentang agama Islam. Akhirnya Kiai Hasan Ilyas dipecat oleh Pakubuwono IV dan digantikan oleh Kiai Haji Hasan Besari. Sebagai seorang putra kiai, Hasan Besari mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan tradisi keluarga kiai, yang berarti harus mempersiapkan diri melanjutkan estafet kepemimpinan. Hasan Besari yang terlahir dari keluarga santri, telah terbiasa dengan kehidupan pesantren yang serba sederhana bahkan bisa dibilang kurang memadai. Tradisi di pesantren yang diajarkan kepadanya antara lain tentang pendidikan sufisme. Pendidikan sufisme tersebut seperti praktik-praktik ibadah salat sunnah, zikir, wirid dan ratib. Selain itu, juga dengan cara tirakat,
puasa sunnah dan lainnya. Berbagai pendidikan sufisme tersebut diajarkan Kiai Haji Hasan Besari kepada santri-santrinya. Salah satunya Ronggo Warsito. Ilmu yang didapat oleh Kiai Haji Hasan Besari lebih banyak dipelajari dari kakeknya dan para guru di pesantrennya. Dari para gurunya, Kiai Haji Hasan Besari banyak belajar tentang ilmu fikih, alat, tafsir, hadis, dan sastra. Sebagai seorang guru dari Ronggo Warsito, Hasan Besari dalam bidang sastra juga mempunyai pengetahuan yang mumpuni khususnya sastra Jawa. Kiai Haji Hasan Besari ditangkap. Kiai Haji Hasan Besari juga menerapkan pemikiran hukum Islam di desa Tegalsari. Sehingga pada akhirnya hal ini membuat iri desa-desa di sekitar Tegalsari dan banyak yang menirunya. Hal inilah yang membuat Sunan dari Surakarta menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah penyelewengan. Akibatnya, Kiai Haji Hasan Besari ditangkap dan dibawa ke Surakarta. Setelah di Surakarta, Kiai Haji Hasan Besari ditempatkan di Masjid Agung Surakarta. Para santri Hasan Besari banyak berdatangan untuk menengoknya. Bahkan, sesampainya di Surakarta, para santri diajak untuk mengadakan sholawatan. Suara indah yang dilantunkan Hasan Besari mampu memikat Putri Mustosiah yang merupakan putri dari Pakubuwono IV. Akhirnya, terjadi pernikahan antara Kiai Haji Hasan Besari dan Putri Murtosiah. Mereka pun dikaruniai beberapa putra. Salah satunya Raden Cokronegoro yang menjadi Bupati Ponorogo yang merupakan ayah dari Hos Cokroaminoto. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.